Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sobat aku dimanapun berada. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin, ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa memulai hal-hal yang baru ya, menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Gitu kan? Ya oke. Bagaimana kabar doi hari ini? Karena setelah saat puasa nggak ngabarin ya, misalkan gitu. Lebaran pun nggak ada kabar gitu. Sehat atau lagi ada apa? Ya, atau bahagia atau lagi tidak bahagia. Ini adalah general reading, pembacaan secara umum, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi dari siapa semua. Jadi mohon dicek dalam menyikapi readingan ini. Bagaimana kabar doi hari ini? Kabar doi hari ini? Lagi membutuhkan sesuatu. Butuh bantuan mungkin, atau butuh obat atau membutuhkan kamu. Yang pasti dia lagi membutuhkan sesuatu. Kita lihat sesuatu itu apa. Artinya dia lagi nggak baik-baik aja ya, mungkin. Bisa juga membutuhkan ketenangan. Malah ada lebaran begini butuh ketenangan, yang ada banyak tamu. Yang enggak ya, yang pasti dia ada Five of Swords, lagi membutuhkan, lagi mengharapkan, atau lagi ingin memanfaatkan sesuatu untuk dirinya, atau membutuhkan, lebih tepatnya seperti itu. Oh ya, maaf kemarin 2 hari sempat nggak reading karena lagi sibuk menyiapkan hari lebaran ya. Di sini ada dia lagi membutuhkan mungkin dana ya, mungkin bantuan, diantaranya seperti itu. Karena saat ini dia lagi menanggung beban tanggung jawab yang besar, lagi ada beban berat yang dia pikul. Keuangan mungkin ya Des, bisa jadi. HP mungkin nggak punya. HP-nya lagi rusak, jadi beban juga. Lebaran kan banyak pengeluaran. Ya, ada sebuah beban atau tanggung jawab, dia membutuhkan ini, mungkin ada bantuan atau mungkin butuh konsentrasi ya, dan dia yakin dengan semuanya ini. Kabarnya ya tentunya dia mungkin agak kurang, nggak sehat sih sehat, cuman keadaannya lagi nggak menyenangkan aja, karena ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul yang berat. Mungkin pekerjaan nggak pegang tapi butuh uang ya kan, atau mungkin keuangannya, tapi kita belum melihat keuangannya, cuma lagi melihat tentang beban tanggung jawab yang dia pikul, dan dia membutuhkan sesuatu gitu, dan dia yakin ya, di sini tidak akan terjadi kesalahpahaman antara kamu dan dia, tidak akan terjadi pertengkaran. Jadi misalkan gini, dia nggak ngabarin kamu atau nggak nge-WA kamu, atau karena nggak menghubungi kamu atau nggak ada kabar, karena dia lagi ada permasalahan itu tentang beban tanggung jawab yang dia pikul. Mungkin dia nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, atau keuangan minus, atau dia lebih condong ini kalau anak tunggal, dia mau yang tulang punggung. Tapi kalau kamu berdiri dengan orang yang punya pasangan, dia lagi ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Kalau kamu berdiri dengan single parent, artinya dia ada beban tanggung jawab terhadap anak-anaknya mungkin ya, seperti itu. Tapi dia yakin kamu tidak akan salah paham. Dia percaya, yakin bahwa kamu tidak akan salah paham atau tidak akan mengajak pertengkaran, tidak akan terjadi seperti itu ya. Jadi kamu kayaknya versi dia tuh memaklumin gitu loh. Kalau dia nggak ngabarin, atau kalau dia nggak ngasih atau nggak menghubungi kamu, dia yakin kamu mengerti, atau kamu peka, atau kamu mengerti bahwa dia dalam keadaan situasi yang seperti ini, jadi kamu nggak akan marah gitu ya, karena dia nggak ngasih kepastian jawaban atau apapun, atau hubungan ya, atau menghubungi ya,
ini, makanya kamu tidak akan marah karena dia yakin. Artinya keadaan dia baik-baik saja, mungkin karena sebuah problem tanggung jawab atau beban hidup, dia memang lagi butuh waktu gitu. Dan dia percaya hubungan dengan kamu akan tetap baik-baik saja. Dia yakin sekali karena menurut dia kamu sosok yang peka, sosok yang mengerti keadaan dia, sosok yang memaklumin. Jadi tidak akan marah, kamu tidak akan marah walaupun sepertinya hubungan ini gantung, nggak ada kepastian karena ya dari puasa dari Februari misalkan gitu sampai sekarang nggak ada kabar, nggak nge-WA, nggak ada telepon, nggak ada apa. Ternyata dia dalam keadaan lagi beban tanggung jawab yang besar yang dia pikul, yang tidak memungkinkan dia untuk terhubung dengan kamu. Dia lebih fokus ke situ dan dia yakin kamu mengerti keadaan dia. Kamu mengerti dan memahami bahwa kamu akan memaafkan gitu. Tapi kenapa enggak juga lebaran enggak ngucapin maaf lahir batin? Belum ya, mungkin enggak ada HP. Atau kalau enggak dia tinggal di pelosok gitu. Atau dia lagi sibuk dengan keluarga ya. Walaupun single parent kan dia punya anak. Walaupun dia anak sulung, dia kan punya keluarga seperti itu. Nanti akan menghubungi mungkin. Kita lihat lagi. Kabar dia baik-baik aja ya, cuman dia butuh fokus saja. Dia lagi belum bisa menghubungi. Ada kegelisahan sih yang dia rasakan. Ada gelisah sebetulnya dia itu. Ada yang nggak bisa tidur gitu loh. Gimana sih nggak ngubungin orang yang tercinta? Kamu gitu ya. Tapi apa boleh buat dia? Keadaannya dia harus membutuhkan waktu untuk fokus. Mungkin dia malu ya karena nggak kerja, nggak ada penghasilan, atau mungkin selama ini kamu bantu gitu, jadi dia nggak ada keberanian ya. Atau kalau tidak dia ingin hubungin kamu tapi nggak ada paket, nggak ada pulsa, nggak ada HP. Mungkin ya, mungkin nanti dia akan menghubungi kamu, pinjam HP temen. Dia ada rencana nih, tetapi dia mempunyai rencana ya. Mempunyai rencana. Apa itu rencananya, kita akan lihat. Kamu paham ya aku bacain gini ya. Kemarin 2 hari udah nggak bikin video. Jadi ini masih nuansa lebaran. Tapi ada yang nge-WA minta di request bagaimana kabar Doindes. Oke. Kok sejak awal puasa sampai sekarang nggak ada kabar. Ya. Dia punya rencana. Untuk apa ya? Dia ada pertengkaran loh di sini. Atau dia malah yakin. Dia mempunyai planning. Seandainya kamu berantem gitu, ya, dia kan tetap bertahan. Dia memahami kok kalau kamu marah tuh paham. Ya sudah, nanti akan dia terima aja. Seandainya kamu marahin dia gitu. Karena nggak ada. Sebetulnya dia itu ya gelisah sih kalau kamu marah gitu, tetapi dia berusaha tetap akan bertahan dan dia mempunyai sebuah rencana untuk selalu bertahan sekalipun sekalipun dia mau telepon sama kamu terus kamu marah-marah pun dia sudah siap, dia tetap akan bertahan dengan kamu. Pokoknya dia sayang sama kamu ya. Iya. Nanti kan ada komunikasi. Nah ini dia nanti suatu saat akan komunikasi dengan kamu dan dia mempunyai rencana ya, ingin komunikasi dengan kamu. Dia tuh sebetulnya ya gelisah, yang nggak enak banget gitu loh sama orang yang dicintai nggak ngabarin gitu. Tetapi dia juga siap seandainya kamu nanti marah. Dia tidak akan bergeming, tidak akan bergerak. Dia akan tetap bertahan untuk kamu. Ya, walaupun nanti kamu nggak mengerti, dia menjelaskan apa alasannya dia nggak ngehubungin gitu. Tapi dia akan menghubungi kamu. Ya. Dia sedih tuh. Dia kan cerita banyak sedih, patah hati, sebetulnya nggak bisa ngubungin kamu itu. Takut kamu ke lain orang. Takut kamu ke lain orang, takut kamu bersama orang lain karena nggak ada kabar kan, udah 1 bulan lebih ya, seperti itu. Tapi dia nanti akan siapkan dirinya untuk
menerima kemarahan kamu itu, walaupun dia yakin kamu nggak bakal marah gitu, dan dia tetap akan bertahan untuk kamu. Dia nggak kemana-mana, dia tetap untuk kamu hatinya. Cuman keadaan dia yang membuat dia tidak bisa komunikasi dengan kamu. Tapi ini kalau cuman karena kekurangan finansial, kan dari kemarin juga seperti itu. Tapi kan namanya cowok ya, ini kalau yang menonton feminim artinya ini cowok ya, kita ya gengsinya besar, apalagi kamu sudah bantu dia terus gak enak banget kan, seperti itu. Tanpa kamu sadari, ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu. Saat ini orang ini lagi sibuk cari informasi tentang kamu. Ada orang yang tepatnya itu kagum, atau tepatnya itu tertarik sama kamu. Tapi di sini lebih detail, yaitu jatuh cinta sama kamu. Dan ada orang ini sekarang lagi mencari kamu, mencari informasi tentang kamu. Kamu tuh orangnya bagaimana, udah punya pasangan belum, seperti itu ya. Seseorang pura-pura bodoh, tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya karena dia merasa akan sering memaklumin kesalahannya. Ini nih, orang ini yakin kamu akan memaklumin kesalahannya, dan dia siap gitu loh. Seandainya kamu marah pun dia tetap akan bertahan sama kamu, karena dia sebetulnya cinta. Dan dia mengerti kamu tuh orangnya maklum gitu. Jadi dia tuh ya malah kayak gini gitu ya, pura-pura bodoh gitu, sosok ya ngerasa nggak salah aja. Tapi sebetulnya benar juga sih ini. Sesulit-sulit apapun kan seharusnya ngabarin ya, tapi dia tidak, karena dia yakin karena kamu akan merasa kamu kok sering memaklumin gitu loh. Jadi ya udah dimanfaatkan itu. Bulan ini keadilan akan terungkap. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karmanya. Sebetulnya karma itu tidak usah diminta, tidak usah didoakan. Selama dunia ini masih berputar, karma itu akan ada. Sekecil apapun ya, sebesar apapun ya kan, pasti ada karma. Karena ada zat yang besar, yang berkuasa, yang tidak tidur, yang selalu melihat keadaan kita, yaitu zat yang kuasa, Sang Maha Kuasa. Sekalipun kita sudah nggak mikirin gitu ya, udahlah gitu, tapi pasti ada karma, karena karma itu hasil dari perbuatan dia sendiri gitu loh ya kan. Ada sesuatu yang memang harus dia bayar gitu ya kan, jangan kaget gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah nggak marah sama kamu, dia diem aja, terus kamu nggak memenuhi kewajibannya, misalkan utang bayar, atau kamu janji mau nelpon nggak nelpon, nggak apa-apa sih. Tetapi ada karma. Bulan ini akan ada keadilan. Jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main, karena bisa kabur, atau karena dia player. Jangan pernah memberikan perasaan kamu 100% pada orang yang baru kamu kenal, ataupun pada pacar kamu sendiri juga sih. Jangan dikasih ya. Cukup 50% aja. Jangan terlalu bucin gitu loh. Nanti kamu dimanfaatkan. Ya apalagi yang nggak jelas, ya, nggak ngabarin. Udah berapa bulan, nggak cuma ini Des. Kemarin juga kalau itu nelpon tapi sebulan sekali, seperti itu. Dan dia berjanji tidak akan pindah ke hati orang lain, akan menghubungi. Jadi aku menunggu gitu. Ya nggak apa-apa, kamu kepengen nunggu ya ditunggu aja, cuman jangan dikasihkan perasaan kamu tuh buat dia 100%. Kita nanti udah capek-capek nunggu, nggak taunya dia ke yang lain ya kan. Kita kan nggak satu rumah sama dia, jadi nggak tahu gitu loh. Walaupun basic daripada sebuah hubungan itu adalah percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Kita jujur, kita setia, kita percaya. Tapi kan dia di sana, ya kan, belum tentu sama seperti kita. Gitu. Omongan doang, aku setia, gitu. Tapi ternyata nanti endingnya menyakitkan. Itu tidak sekali dua kali, banyak contoh, ya kan. Orang masa lalu yang menangis karena nasibnya lebih baik setelah berpisah dengan kalian. Ada orang masa lalu yang mungkin dulu sama kamu gitu, ngeremehin ngabein gitu. Tapi setelah kamu ngambil keputusan, atau setelah kalian mengambil keputusan untuk menyudahi, ternyata kamu lebih
lebih baik, dan dia menangis mau balikan. No way, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa aja. Kalau gue sih anti balikan sama mantan, kecuali kepepet. Kecuali kepepet itu ya. Oh ya, di sini Gones melihat ada energi Aquarius, ada energi Sagittarius, juga di sini terlihat ada energi ada energi Leo ya. Kemudian terlihat lagi juga di sini ada energi Gemini ya. Kemudian ada energi Leo kuat sekali ya. Kemudian ada energi, kita lihat, Cancer, ada energi Taurus, ada energi Capricorn juga ya. Oke. Ada energi Aries terakhir. Itu energi-energi yang tertumpah di tebaran kartu ini. Artinya di sini ada 4 elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ada elemen api, ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen udara. Bagaimana kabar doi hari ini? Kalau orang sayang itu ya seberat apapun, sebede masalah apapun ya tetap meluangkan waktu untuk mengabari ya. Seharusnya sih. Tapi di sini kamu orangnya memaafkan, lihat, memaklumin. Jadi ya mungkin ada alasan lagi sih. Mungkin nggak ada HP yang pasti itu. HP bisa pinjam kakak loh atau anak. Malu mungkin. Akan terjadi bersatunya kembali setelah setelah berpisah ya, atau persatuan kembali untuk menyelesaikan masalah. Akan ada persatuan kembali atau bersatunya kembali setelah berpisah ya. Akan ada nanti mereka akan ketemu kamu ya, mungkin dia akan datang ke kamu ya. Alhamdulillah kalau kamu mengharapkan. Kita nggak mengharapkan ya tetap ditemuin. Mau bicara apa dia kita dengarkan, menghormati atau memaklumi. Ada yang disebut dengan cinta bervariasi atau cinta batik indah ya. Batik itu kan akan cinta, ada cinta indah yang bervariasi. Mungkin dia akan membuat sebuah kerinduan selama nggak ngabarin kamu, itu pasti kerinduan bertumpuk-tumpuk gitu ya menurut dia ya. Dan dia akan menemui sebagai surprise atau sebagai apa ya, sebagai surprise ya seperti. Tapi hati-hati kalau lama nggak ketemu, orang cinta itu berbahaya. Kalau terus ketemu itu menghabiskan sesuatu menghabiskan laba roti. Ada 2 konsep yang saling bertolak belakang terjadi ini. Akan ada permasalahan, nanti akan sedikit ada pertengkaran kalau kalian bertemu ya, karena prinsip kamu beda dengan prinsip dia. Kalau kamu maunya dihubungin, dikabarin, dilibatkan, kalau dia maunya menutup diri, dia rasakan sendiri, dia tanggung sendiri. Nah ini beda konsep kan. Nanti akan ada sedikit nge-slack ya gitu ya, akan ada sedikit nge-slack. Ada perception atau persepsi suatu proses ya, pengorganisasian atau interpretasi ya, tentang hubungan kalian ini nanti ya. Jangan lupa menggunakan panca indera ya, menjadikan sesuatu hal untuk menjadi mana dari arti dari pertemuan itu. Nanti akan ada pertemuan masalahnya di sini ya seperti itu. Dan ada yang disebut namanya diving time atau waktu. Nanti akan ada waktunya pemulihan ya, walaupun nanti agak bertengkar dikit, agak berantem dikit, tapi akan ada terjadi pemulihan ya. Kalau kamu nggak balikan, maksudnya gini, kalau kamu nggak memaafkan ya kamu akan meninggalkan, dan kemudian kamu membutuhkan waktu untuk pemulihan. Seperti itu yang terlihat ya seperti itu. Jadi harusnya gimana Des? Ya ditemuin gitu kan, kamu kangen sama dia, kamu kan bertanya di sini bagaimana kabar dia hari ini, kabar doi hari ini. Oke, sekarang Gondes akan ngambil pesan untuk kamu versi Gondes ini ya. Kita ambil 5 aja sesuai tebaran kartu. Kita ambil yang berwarna biru aja ya. Oke. Ini pesan sudah lama nggak aku keluarkan, tapi kok aku tadi menemukan
Ini pesan pertama aku bikin video. Pertama aku bikin video, bikin channel ini. Oke. Kita akan buka pesan untuk kamu. Bagaimanakah kabar doi hari ini? Ada orang ketiga. Orang ketiga itu jangan langsung marah. Orang ketiga itu bisa anaknya, ya kalau dia single parent itu anaknya atau orang tuanya. Tapi ada juga yang lain. Saling cinta. Nah, ini kamu berdua saling cinta. Kemudian pesan yang ketiga, saling mencintai ya. Ini orang ketiga ini, kamu jangan termakan oleh pesan orang ketiga gitu ya. Tetapi ini bisa anaknya, bisa keluarganya, orang tuanya atau siapapun. Tapi bisa juga pasangan barunya atau pasangan sebelum kamu gitu. Berarti kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Saling pengertian. Ya. Kemudian pesan yang terakhir adalah salah paham dalam cinta akan terjadi dari tadi tuh. Di sini akan ada kesalahpaham 1, 2, dan 3. Nanti akan bertengkar sedikit. Tapi nanti terserah kamu mau memaklumin, benar-benar memaklumin, atau memang kamu tidak mau lagi memaklumin. Ya, artinya kamu maafkan karena dia tidak memberikan kabar, atau kamu memang akan berlanjut, memang sudah kesepakatan kalian untuk tidak komunikasi sekian lama karena ada sesuatu hal ya, diantaranya karena nggak ada HP. Dan dia mungkin memang benar-benar punya beban tanggung jawab. Semua dibicarakan baik-baik, semua diselesaikan baik-baik. Kalau ada masalah besar diperkecil, kalau sudah kecil diselesaikan. Ya, tetap berdoa, bermohon yang terbaik dalam hubungan, dan jangan pernah lupa ya, mencintai dia karena Allah, atau mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan pernah mencintai karena pengertian kamu sendiri. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jadi kamu nggak ngesrek gitu loh, nggak sakit, nggak sedih, nggak nangis gitu ya. Tetap jadi orang baik yang pasti. Positive thinking pada siapapun, termasuk pada dia, dan terutama pada sang pemilik alam semesta ya. Dan kemudian kita berdamai dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Ikhlas diperlakukan seperti ini, ikhlas diputusin, ikhlas dicintai, ikhlas, dan lain sebagainya. Oke, sahabat Ganda, semoga ini bisa menjadi minimal antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil clue-cluenya ya. Ini kabar tentang doi hari ini ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.